melakukanmu. Setidaknya, cobalah memahami posisiku. Cobalah untuk jadi seorang ayah yang bisa diandalkan anakmu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Tanpa terasa kita sudah berada di minggu kedua bulan Oktober. Saya berharap Anda semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh gembala senior kita, yaitu Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Rock Surabaya kembali mengadakan ibadah onsite di setiap satelit dengan jam seperti berikut. Telah dibuka pendaftaran Rock Journey Believer Class yang akan dimulai pada tanggal 19 Oktober 2021 dan akan dilaksanakan setiap hari Selasa selama 4 kali pertemuan pukul 19 di Zoom Meeting. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight yang akan ada setiap hari Selasa pukul 19.30. Bagi Anda para wanita, mari bergabung di ibadah anniversary MWM pada hari Jumat 15 Oktober 2021 pukul 18 live di YouTube channel Rock Surabaya bersama Pastor Henny Christianus. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti Rockin Marriage dengan tema Building Marriage in Harmony bersama Bapak Paulus Bambang WS pada hari Rabu 20 Oktober pukul 10 via Zoom. Bagi Anda yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat mentransfer ke rekening gereja atau dapat men-scan QR Code yang tertera berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Minggu yang pertama saya sampaikan tentang Bad Call, the daughter's voice. Itu artinya di mana Allah Bapa berbicara langsung dalam hal ini kepada sang putra waktu dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Setiap kerendahan hati, setiap melakukan kehendak daripada Bapa itu selalu menyenangkan dia. Tuhan Yesus berkata, perhatikan dalam Yohanes 8:29, bagaimana dia selalu berkenan kepada Bapa. Kenapa? Dia selalu melakukan apapun yang menyenangkan hatinya. Dan yang kedua kita lihat suara daripada sorga itu langsung dari sang Bapa. Bukan melalui nabi-nabi. Yaitu ketika Tuhan Yesus dalam Matius 17 membawa 3 orang muridnya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke suatu gunung yang tinggi. Kalau saudara pergi ke Israel, jangan membayangkan kayak gunung-gunung di Indonesia ya. Seperti Sion tuh ya cuma 800 meter lah ya. Tetapi ini gunung yang paling tinggi adalah Gunung Hermon. Hermon atau Hermon itu artinya sanctuary. Tidak mungkin yang lain. Kalau saudara pergi ke sana, saudara akan ditunjukkan Mount Tabor. Gunung Tabor, bukan itu. Tapi gunung yang tinggi. Sebab itu sanctuary. Dan kemudian apa yang terjadi? Musa dan Elia menampakkan diri. Yesus berubah wajah di depan mereka. Bahkan pakaiannya putih bersinar berkilau-kilauan. Satu hal yang kita harus tahu, our Father,
our Lord and the Spirit of God is the Lord of glory. The Father of glory, the Lord of glory, and the Spirit of glory. Dan kita sebagai umatnya yang tadinya tidak punya dan kehilangan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada kemuliaan Allah itu sendiri. Dan pada saat itu ketika mereka sedang pasti terkagum, tertegun, tercengang-cengang melihat Musa dan Elia. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan bagaimana di dalam kekekalan itu sungguh ada. Your loved ones akan kita temui lagi. Dan pada saat itu berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem. Tidak untuk sebagai turis, tapi akan mencapai purpose, menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan kemudian Petrus mengucapkan kata-kata yang dia tidak pikir. Hati-hati saudaraku. Ya, kita tahu Petrus nggak belajar ya. Karena beberapa saat sebelumnya di Kaisarea Filipi dia ditegur Yesus. Karena dia melarang Yesus untuk berkata bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang tidak percaya dan kemudian dibunuh. Sekali-kali tidak terjadi padamu. Karena itu saudaraku, dalam hadirat Tuhan lebih baik kita diam saja ya. Karena kalau tidak ada daripada Tuhan lebih baik kita diamlah. Dan apa yang terjadi? Awan kemuliaan itu datang. Saudaraku, seringkali Tuhan menyatakan dirinya dalam awan kemuliaan yang kita sebut Shekinah. Shekinah glory, kemuliaan Shekinah, kemuliaan kehadiran Tuhan. A haze of brilliancy, kegemilangan daripada Tuhan. Tuhan yang mulia menyatakan diri dengan hadiratnya. Dan satu mereka sedang ketakutan. Dan suara itu datang. Inilah putraku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Terjemahan lain berkata, my whole favor rests upon him. Dan melalui Kristus, saya juga mengalami, saudara juga mengalami favor upon favor upon favor. Tetapi dia kemudian berkata, dengarkanlah dia. Mazmur pasal 2 ayat 7 dan banyak firman mengatakan, dengarkanlah dia. Saudaraku, mau hidup berkemenangan, dengarkanlah dia. Saudara, live by the word of the king. Ya, bukan cuma live by the book. Bukan saja sesuai Alkitab, tapi juga rema daripada Tuhan. Setiap pagi, tujuan kita berdoa buat apa sih? Mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Dan hari ini saya ingatkan, suara itu datang kedua kalinya. Langsung from heaven, from the Father. Ya, this is my beloved son. Kita diberkati oleh karena Yesus. Karena itu bagaimana mengalami kemuliaan itu. Dengarkanlah dia. Saya mendengar suara Tuhan. Pergi ke Pulau Bali. Saya bilang, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah miliknya. God bless you. Dan saat itu, favor upon favor, kindness, goodness of God. I live in the goodness of God. God bless you, warga kerajaan. Demikian suara gembala minggu ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Hari ini kami semua bisa berkumpul di sini dengan keadaan baik ya Bapa. Dan sebentar kami mau melaksanakan ibadah kami hari ini. Dan berkati jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami buat tetap fokus dalam hadirat-Mu. Dan tidak terdistract oleh apapun itu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah. Kami sambut Kau Tuhan dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Bersukacita di tempat kami Tuhan saat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang memulihkan umatnya.
sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan, berterima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, saat ini kami mau nikmati lebih lagi. Roh Kudus urapi kami. Untuk kami belajar memberi yang terbaik melalui pujian kami, melalui sembah kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu betapa Engkau sangat mengasihi kami. Tapi biarlah saat ini Tuhan, kami belajar untuk kasih yang terbaik di hadapan Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Oh mulianya kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami. Biarlah setiap sembah kami memenuhi setiap bait-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, persembahan yang terbaik kami bawa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari sambut Yesus dengan hati yang sungguh. Amin. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Amin Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu Tuhan. Kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Amin. Oh mulianya, oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu.
kasih Tuhan. Biarlah ketika kami mengangkat tangan kami, Yesus Tuhan, Kau disenangkan. Ini bukan rutinitas bagi kami. Inilah rasa syukur setiap kami Tuhan. Ucapan terima kasih. Karena kami tidak bisa membalas kasih Tuhan. Tetapi kami bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kina makasih, kina maya lala basyukan. Kina makara lala basyukin. Kami berikan sikap hati dalam nama-Mu Tuhan. Segala yang terbaik, segala yang terbaik. Memenuhi tempat ini. Sembah Dia. Masing-masing pribadi buka hati di hadapan Tuhan. Di atas segalanya. Kau yang terbaik. Disebutkan namanya. Hadirat yang kami nikmati Tuhan. Thank you Jesus. Holy, holy, holy are you Lord. Yes. Holy, holy, holy are you Lord. Thank you. The elders and angels bow, the redeemed, we worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Lift your hand, come on.
rivers and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, yes. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes, you are. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Come on, sing it. Holy, 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 holy are you, Lord. Thank you, Jesus. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed will worship you now. Holy, yes. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed will worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, untuk kasih anugerah terbaik. Terima kasih Tuhan buat cinta yang terbaik. Pada saatnya setiap kami akan mendengar Tuhan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, telinga kami. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Satu hari ada guru taman kanak-kanak meminta murid-muridnya menggambar. Ya, biasanya kan gambar dua gunung, tengahnya ada matahari, lalu sawah begitu atau rumah.
Tapi ada satu gadis kecil yang sangat serius. Melukisnya lama sekali sampai gurunya datang. Anak manis, apa yang kamu gambar? I'm drawing God. Aku melukiskan Allah. Seperti apa sih Allah itu? Banyak orang tidak tahu kan? Bahkan ada yang mengatakan tidak mau dipersekutukan dengan siapapun dan tidak tahu siapa dia. Ada yang nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah pohon. Tetapi puji Tuhan, dalam firman Tuhan tidak diberikan kebingungan. Amin. Di dalam Lukas pasal 15, kalau membaca Alkitab itu jangan terbatas pasal dan ayat. Karena sebelumnya nggak ada ya. Nggak ada pasal dan ayatnya. Ayat sebelumnya, satu ayat sebelumnya berkata begini. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Di dalam kitab Wahyu dikatakan barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Jadi siapa yang punya telinga, hendaklah dia mendengar. Hari itu, pada saat itu, pemungut cukai pada zaman itu adalah orang Yahudi yang bekerja buat orang Romawi. Pengkhianat bangsa, saudara. Dan mereka memeras ini orang saudara-saudara sebangsanya. Dan pelacur-pelacur, orang berdosa, they are flocking to Jesus. Orang berdosa tidak punya masalah dengan Yesus. Tetapi kemudian maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mungkin tidak banyak saudara tahu nama Tuhan Yesus, julukan Tuhan Yesus adalah the friend of the sinners. Amen. Kalau dia bukan friend of the sinners, hari ini saya nggak ada di sini. Saya ada di neraka, saudaraku. Ya, he's the friend of the sinners. Karena itu, saudaraku, untuk kedua kelompok ini dia memberikan perumpamaan yang sangat terkenal. Ada 3 perumpamaan, tapi secara khusus saya akan soroti yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama adalah The Good Shepherd. Seringkali ditulis judul itu bisa membingungkan. Domba yang hilang, mata uang yang hilang, koin yang hilang, dan anak yang hilang, kan gitu ya. Rembrandt van Rijn, yaitu pelukis yang sangat terkenal dari Belanda, melukis sebuah lukisan yang jadi judul kita hari ini. Judulnya adalah The Return, kembalinya The Lost Son, The Prodigal Son. The Return of the Prodigal Son. Perkataan prodigal itu, saudaraku, ada artinya. Tidak selalu dalam arti kata berlebih-lebihan, dalam arti kata negatif. Artinya bisa positif, saudara ya. Artinya bisa saya terangkan dulu. Pak Arifin apa tidak salah judul? Kok The Prodigal Father? Semua gereja mengkhotbahkan The Prodigal Son. Jadi yang disorot itu anaknya. Saudaraku, Rembrandt van Rijn melukiskan lukisan. Saya perhatikan tangannya itu ya. Tangan kirinya, tangan laki-laki. Besar, maskulin. Tangan kanannya perhatikan lebih halus, lebih feminin. Memang di dalam perumpamaan yang ketiga itu nggak disebutkan tentang ibunya. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan itu tidak ada gendernya, saudara ya. Jadi kita sebagai pemimpin, saya mengikuti 1 Tesalonika 2. Aku seperti ibu yang menyusui anak-anak. A nursing mother. Dan seperti Bapa yang memberikan hidupku dan teladanku kepada anak-anak. Saudara yang kasih am Tuhan. Jadi cerita itu saya ajak kita merubah pola pikir kita. It's not about the lost sheep. Bukan tentang domba yang hilang. But about the good shepherd. Amen. Tuhan Yesus berkata, I'm the good shepherd. Amen. Akulah gembala yang baik. Lalu kemudian ketika dombanya hilang satu. Kalau kamu punya 100 domba. Satu itu pergi kemana-mana hilang. Tidak tahu ada di mana. Dan gambaran sangat indah ketika sang gembala itu mengangkat domba yang masuk ke dalam selokan, yang masuk dalam jurang itu. Lalu menggendongnya, dibawa pulang. Berapa banyak saudara pernah mendengar bahwa kalau domba itu nakal sering keluar dari kalangan, maka gembalanya akan mematahkan kakinya. Jadi dikeluarkan
supaya dia kesakitan biar kapok. Pernah dengar itu? It's a bad shepherd. The good shepherd tidak lakukan itu. Dia lakukan untuk menggendongnya. Siapa yang mau digendong oleh gembala yang baik hari ini? Berikan tepuk tangan buat dia. Yes. Maka kemudian mereka bersuka cita karena domba yang satu itu kembali. Lebih terjadi sukacita di sorga buat satu orang bertobat daripada yaitu 99 yang tidak memerlukan pertobatan. Oh, kita semua memerlukan pertobatan, saudara. Tadi pagi saudaraku kurang lebih ada 30 saudara yang kembali menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya ada pesta di sorga luar biasa. Bahkan sekarang ini juga dia menantikan domba-domba yang hilang itu. Oke? Saudara, ketiga cerita ini punya persamaan. Yaitu ada celebration. Ada sukacita. Karena itu suasana kebaktian mestinya celebration. Ya. Dulu ya saya tidak sebut. Itu pendetanya itu berjubah hitam. Dan kiri kanannya itu semuanya gelap. Musiknya kayak film horor. Saya pikir ini surga atau neraka nih ya. Karena itu saya tidak tertarik untuk datang ke gereja, saudaraku. Dulu. Tetapi saudaraku, it's all about celebration. Bahkan ketika anak bungsu yang hilang tuh dipestakan oleh papanya. Amen. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua adalah tentang mata uang yang hilang. Saya tadi saya punya mata uang perak $1 dollar. Dulu nilainya sama dengan uang kertas US dollar. Sekarang 10 sampai 15 kali lebih mahal. Sayang tidak ada di sini, ada di Surabaya ya. Seorang wanita punya 10 mata uang. Biasanya dibuat kalung ya. Kalau hilang satu, kira-kira diapakan? Itu perhiasan. Nilainya mahal. Istri saya pernah kehilangan yaitu 1 butir. Yaitu saudaraku berlian. Itu karena saking kecilnya kalau tidak digoyang tidak kelihatan. Itu dicari sampai mana-mana saudara. Dan saudaraku firman Allah berkata, ketika mata uang itu jatuh, hilang tidak tahu kemana, maka wanita itu mengambil pelita dan mencarinya di ujung-ujung, di tempat-tempat gelap. Sampai ketemu. Lalu dia berkata kepada teman-temannya, rejoice with me, celebrate with me. Karena mata uangku itu kutemukan. Saya mau beritahu saudara, you are valuable in the sight of God. Ketika Yesus mau dijebak, maka ahli Taurat berkata gini, Guru, boleh enggak bayar pajak kepada Kaisar? Kepada yaitu pemerintah penjajah Romawi. Sebab saudaraku kalau Yesus salah jawab, memang ini bola susah ya saudara ya. Lalu Yesus berkata, berikan kepada aku sebuah mata uang. Tentu saja mata uang zaman itu ada wajah daripada Caesar ya, dan yang berkuasa waktu itu Tiberius ya. Kaisar Tiberius. Lalu di belakangnya itu ada tulisan ya, inskripsi daripada kerajaan itu. Lalu Yesus berkata, gambar dan tulisan siapa ini? Gambar dan tulisan Kaisar. Berikan kepada Allah yang menjadi bagian Allah, dan berikan kepada Kaisar yang menjadi bagian Kaisar. Artinya tidak cukup kamu kembalikan persepuluhan, pajak harus kamu bayar. Kalau bicara pajak saya kehilangan teman, biarin saja saudaraku. Biarin saudaraku. Kita harus jadi orang benar, amin. Hari ini coba periksa, saudara ada di padang rumput yang hijau, air yang tenang bersama dengan gembala, yang ngelus-ngelus kepalamu. Kalau kamu di setengah tawon dikasih minyak, atau kamu ada di jurang. Saudaraku, saya adalah gembala yang kurang baik. Kenapa? Hari Minggu yang lalu, domba saya satu ini masuk ke dalam got, saudaraku. Karena biasanya kita habis makan malam, kita gandengan, rangkulan gitu ya. Sambil nyanyi, Hodu Adonai Kitov, Kile Olam Khasdo. Artinya, terpujilah Tuhan yang sangat baik itu.
Hari itu saya sedang sibuk mendengarkan pelajaran Alkitab, saudara. Ya baik kan? Tahu-tahu saudaraku, asisten rumah tangga kita Mbak Sri kata, Pak, ibu jatuh masuk dalam got. Siapa yang perlu disalahkan? Gembalanya. Oke? Suami itu kayak gembala, saudara. Dan ini dia ada di sini, tapi dengan pertolongan Tuhan, lain kali khotbah di sini saksikan sendiri, oke? Tetapi saudaraku, mata uang itu, katakan ini nilainya 100.000. Kalau misalnya mata uang ini saya injak-injak, berapa nilainya? Tetap 100.000. Tendang masuk selokan. Mukanya dilumuri kotoran. Loh, kok diem? Berapa nilainya? Tetap sama, ya kan? Tetap sama. Tuhan berkata, kamu berharga di mataku. Karena mata uang itu adalah wajah daripada Kristus. Apa ada pada kita? Inskripsi itu firman. Dengar baik-baik saudaraku. Apa ada firman keluar dari hidup kita? Apa wajah Yesus kelihatan? Atau wajah Herodes? Apa wajah Kaisar? Apa wajah Hitler? Yang belum tahu saya kasih tahu ya. Waktu saya menikah, waktu pacaran, wah gaya saudara ya. Baru ketemu nona cantik ini, kelihatannya kok dia mau menyambut, saya bilang today is the beginning of your happiness. Kalau I love you gini, kuno, kamso, kampungan. Saya bilang gini, today is the beginning of your happiness. Apa yang terjadi saudaraku? Saya belum dalam Tuhan Yesus. Karena itu saya memberikan dia 3 rings. Engagement ring, lalu wedding ring, and suffering. Penderitaan saudaraku. Lalu baru 2 tahun dia senang. Kamu Hensyong itu jahat sekali. Ya jahat lah, jangan jahat sekali. Hensyong katanya jahat sekali. Kamu itu Hitler. Hitler saudara. Tapi kemudian Kristus selamatkan saya. Saya ada di got itu, saya ada di jurang itu, saya di tempat gelap itu. Dan seperti anak yang meninggalkan rumah. Saya berada di kandang babi itu. Tapi kemudian ketika diselamatkan di Roh Kudus. Setelah sekian lama saya tanya, masih seperti Hitler? Oh sudah tidak, puji Tuhan. Kamsya. Jangan tepuk tangan dulu. Sudah seperti Yesus. Dia pakai bahasa ibunya. Jabuto tuh lumayan. Ya jabuto katanya. Mari kita lihat perumpamaan yang ketiga. Kita baca sedikit. Ada seorang bapak punya 2 orang putra. Putra ya. Kata yang bungsu pada ayahnya, bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan di antara mereka. Perhatikan di sini. And he divided unto them his living. Jadi kepada 2 anak ini yang sulung kan 2/3, yang bungsu 1/3. Living di sini adalah bios. Bios itu nyawa. Bios itu nyawa. Kalau suhe itu jiwa, penghidupan, tapi ini nyawa dia berikan. Lalu kemudian beberapa hari kemudian, tidak lama kemudian, shortly afterward, anak bungsu menjual semua bagiannya. Loh estate kalau dijual cepat-cepat ya murah-murahan kan. Waktu tahun 98 orang beli Mercy harga 10 juta di bandara saudaraku. Murah-murah dia pergi. Dia tidak menghargai seperti yaitu saudaraku Esau yang menjual hak kesulungannya. Di sana yang memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Di sini kan ada orang jual kaos. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jangan percaya itu. Muda foya-foya, lu bangkrut habis-habisan. Ya. Berfoya-foya.
Setelah dihabiskannya semuanya, saya minta dibaca bahasa Inggris. And when he had spent all, katakan all. There arose a mighty famine in that land. Bencana kelaparan, bukan kelaparan biasa, tapi mighty famine. And he began to be involved. Dia menjadi melarat. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Ada perkataan great famine. Ada peringatan, hati-hati gelombang ketiga. Hati-hati bencana 2022. Hati-hati penganiayaan akan datang. Tetapi saya mau beritahu, the famine ada di negeri yang jauh itu. Not in the Father's house. Di Father's house semuanya tersedia. Apa yang dilakukan si bungsu ini adalah, katakan ini ember ya. Bapak itu sumber. Abba, bapak itu artinya apa? Sumber. Bapak itu fondasi untuk bangunan. Bapak itu akar bagi bangunan. Dan tentu saja dia menurunkan jinnya, yaitu DNA-nya kepada anaknya. Pohon itu kalau mau bertumbuh baik, yang diairi akarnya. Yang dihormati bapaknya. Amen, saudaraku. Bukan buahnya, tapi akarnya. Di Israel air itu mahal sekali. Jadi ditemukan dripping irrigation. Yaitu ada plastik, selang plastik yang menetes, ada waktunya. Ya, pada akar daripada tanaman tersebut. Dia meninggalkan sumber dan dia membawa cuma ember. Setiap daripada kita yang meninggalkan rumah, ukurannya beda-beda. Tapi hari-hari ini kalau saudara melihat apa yang saudara punya sebagai sumber, saudara akan stres. Di rumah Bapak ada sumber yang tidak terbatas. Saudara yang kasih Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan sekarang, dia terpaksa mengikuti adat istiadat negeri yang jauh itu. Dia menghambakan dirinya kepada seorang citizen dari negeri itu. Citizen warga negara. Saya perhatikan, saya selalu sebut saudara, ingatkan saudara, warga negara kerajaan. Tidak ada di WC kita, restroom kita, male and female, itu kucing. Di situ prince and princess. How many prince of the kingdom are here? Angkat tangan. Prince. Princess. Princess angkat tangan. Bukan penyanyi itu yang pakai princess. Bukan. Anda dan saya. Saudaraku, saya lihat Prince Harry itu loh. Dia ninggalkan kerajaan. Karena terkenyong-kenyong dengan Miss MM. Look what happened to him. Makin lama makin habis, makin lama makin habis, makin lama kehilangan kemuliaan. Di mana saudara dan saya hari ini? Kemudian dia disuruh menjaga babi. Di rumah dipuji, disayang, dipeluk, dicium bapaknya. You are my beloved son. Tapi di negeri yang jauh itu, dia cuma dengarkan suara babi. Saya mau cerita pengalaman yang kurang menyenangkan. Pertama kali saya pergi ke Bali, saudara. Waktu itu saya usianya belasan ya. Dan karena papa saya itu teman-temannya, dia hobi berburu. Itu ada di utara, Singaraja. Jadi dia tidak ke Denpasar. Dan di sana ada sebuah pabrik kecap sahabat papa saya. Bangun tidurku terus ke belakang, kan gitu ya. Dan ketika saya sedang jongkok dan melakukan bagian saya dari belakang itu rupanya tidak pakai septic tank. Saya dengar
kita memberikan sarapan kepada babi-babi, saudara. Dan ini yang berat, saudaraku. Kemudian papa bilang, kita diajak makan, disediakan makanan enak. Karena itu pabrik kecap. Maka saudaraku, kita sediakan bicap. Babi kecap, saudaraku. Dan ketika seremnya itu saya tidak bisa makan, saudaraku. Sebab saya dengarkan suara apa? Coba tirukan. Mirip. Hanya orang bodoh, idiot, imbisil meninggalkan the father's house. Tetapi itu yang saya alami. Ketika saya berusia 14 tahun, ada panggilan untuk masuk rumah Bapak dan melayani dia. Saya tolak. Apa? Jadi hamba Tuhan kurang keren. Saya mau jadi bos, businessman. Tidak salah. Bisa jadi businessman dan melayani Tuhan boleh. Tapi masalahnya saudaraku, 14 tahun kemudian dari 14 sampai 28 di mana saya bertobat. Saya mengalami betul-betul saudaraku. Kalau di rumah ada bapak, ada father, ada sumber, ada fondasi. Di situ sebagai pengusaha saya melayani babe-babe. Ada jenderal juga sih, cuma kan babe. Bukan bapak. Kalau hari ini hidup saudara untuk melayani manusia, itu bukan rencana Allah. Rencana Tuhan, saudara jadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Siapapun saudara, hakim, jaksa, pengusaha, apapun. Saudaraku yang kasih Tuhan, and he came to his senses. Maka sadarlah dia. Tidak ada yang diajak omong, temannya lari semua. Nobody gave him any food. Teman-temannya yang dia tadi jadi cukong, namanya ember habis saudara. Saya tidak tahu seberapa besar ember saudara. Itu pun akan habis. Tapi ada untungnya orang bangkrut tuh saudaraku. Ada untungnya. Oh segala sesuatu ada pelajarannya. Orang bangkrut itu tahu sahabat sejati. Sebab orang sukses, orang kaya itu punya sahabat palsu dan musuh sejati. Tapi nobody. Ada lagu zaman dulu, lagu Negro Spiritual. Nobody knows the troubles I've seen but Jesus. Hanya Yesus yang peduli. Ada satu yang peduli. Dia adalah gembala yang baik itu. The good shepherd, the good steward, and the loving father. Gambar daripada Rembrandt van Rijn itu bukan salah saudaraku. Karena yang disorot wajah bapaknya. Yang lain cuma di background. Ketika saya serahkan hidup saya dan saya janji. Tuhan kemana saja Tuhan suruh saya mau pergi. Kalau diizinkan hidup satu kali saja. And here I am by His grace. Dia ngambil keputusan. Bicara kepada dirimu sendiri. Ketika saya di rumah sakit itu. Istri saya kan sudah percaya Tuhan Yesus. Dia kasih saya tuh buku kecil. Mujizat masih berlangsung. Dari Catherine Kuhlman. Dan saya mengalami mujizat pertama dan menurut saya kesembuhan saudaraku dari infeksi di empedu saya dan juga asma yang sudah dari kecil itu sembuh total. Itu salah satu yang mencengangkan banyak dokter. Ada dokter di sini. Asma tidak bisa sembuh. Tapi asma diganti asmara sama Tuhan. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. 3 tahun belakangan ini, ya jadi berturut-turut tahun 2019, 2020, kita diajak teman-teman yang sudah bosan kemana-mana, cari yang super dingin. Saya diajak ke Lapland, Finlandia, tapi yang dekat dengan kutub utara.
Dinginnya berapa? -30. -30 derajat Celcius. Saya survive. Ajaib saudara. Dulu kalau ke Bedugul nggak bisa saudara. Sudah tercekik saya. 2020 pergi ke Harbin. Snow Village. Itu kurang lebih dinginnya seperti itu. Mereka demonstrasikan air mendidih. Dilemparkan. Syah, membeku di atas. Tapi kalau Yesus nyembuhkan, tidak separuh-separuh. Sama sekali. Saya ingat ada teman saya. Istrinya dirasuk roh cemburu. Jadi kalau ada pembantu ke rumahnya itu, waduh dikerjain saudaraku. Roh cemburu itu ada saudara. Dan teman saya ini ngomong bahasa Londo supaya istrinya tidak ngerti. Saya eskek, dia itu gila. Aku mau lemparkan, mau buang dia. Dengan pertolongan Tuhan saya bilang, Yesus sanggup. Akhirnya saya sembuh. Dan saya meneguhkan kembali pernikahan mereka. Lalu dia bilang gini, Arifin, sudah sembuh 90%. Saya bilang, Yesus kalau kerja tidak pernah 90%. 100%. Mungkin ada suami hilang, ada anak ngaco. Saudaraku, Yesus sanggup. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Lalu dia sadar. Aku di sini mati kelaparan. Yang tidak ada yang mau diajak omong. Siapa yang mau dengan dia? Dulunya waduh kalau dia pergi saudaraku. Ada bodyguardnya, ada yang melayani dia. Sekarang nobody. Dia cuma dengarkan suara babi tadi. Dan suara babi itu menuduh kamu. Kamu tidak layak. Kamu mestinya lebih baik bunuh diri. Pernah dengar suara seperti itu? Kalau ada temanmu berkata saya mau bunuh diri, jangan anggap enteng. Kapan itu ada satu jemaat saudaraku. Dia bilang nanti gua gantung diri di sini loh. Dia bilang kepada gembala komselnya. Lalu istrinya bilang, masa terlalu sering nah dia seperti itu. Jangan dihiraukan. Betul-betul saudaraku dia gantung diri di tempat yang sama. Karena dengarkan suara babi itu saudara. Tetapi orang upahan di rumah bapakku. Kenyang bahkan lebih. Bahasa aslinya berkata full and can spare. Bisa menyimpan. Ada simpanan roti di rumah saudara. Tuhan sedang memberi pelajaran pada saya. Kemarin itu 555 hari. Mulai 27 Maret tahun lalu sampai sekarang kita dikirim makanan oleh semua saudara. Saya tidak pernah minta loh. 555 hari. Kebetulan itu NRP daripada istri saya waktu jadi mahasiswi. Saudaraku saya ingat segala sesuatu tentang dia. Tapi 555 artinya juga triple grace. Bukan rokok 555, bukan. Tahun depan saya beri nama The Year of Multiplied Grace. Tahun di mana anugerah dilipat gandakan. Saya percaya Tuhan bisa lakukan itu. Tepuk tangan buat Allah kita saudaraku. Aku akan kembali pada Bapakku. Dan dia GR, ya, Peasel. Aku akan berkata kepada dia, aku telah bersalah kepada sorga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku, kalau tadi berikan aku, sekarang jadikan aku. Salah satu orang upahan Bapa. Nggak usah masuk rumah, aku kotor, aku bau, aku najis. Taruh di gudang saja. Sudahlah, nggak usah pakai kasur, pakai tikar cukup. Dia tidak berani minta apa-apa. Dari putra jadi pengemis. Saudara tentang memberikan livelihood ini.
Ada kisah yang sungguh terjadi kan di negara tetangga kita, Singapura. Ada seorang pengusaha hebat, punya perusahaan dan dia punya beberapa teman yang kongsi dengan dia. Dan kemudian dia punya cuma anak satu-satunya, laki-laki. Dan ketika anaknya menikah, dia bilang, sudahlah, rumah ini kan juga apartemen besar sekali, penthouse. Jadi milikmu kan, tinggal di sini. Sebab saya sudah, mamamu gak ada, nanti saya mainan dengan cucu-cucu. Lalu saudaraku, apa yang dilakukan oleh papanya adalah ngajak anak ke notaris. Semua saham, semua properti, semua keuangan dia berikan pada anaknya. Namanya warisan itu diberikan setelah meninggal. Ini diberikan. Lalu anak menantu perempuan berkata, usir papamu. Orang Singapura punya 3 ketakutan. Pertama, takut kalah bersaing. Itu kiasu. Takut kalah bersaing. Jadi anak-anak sana tuh stres, saudaraku. Sebab orang tuanya nuntut, ya belajar. Nanti mama malu kalau arisan. Kedua, ya lewat corona ini pasti tambah lagi kiasi, takut mati. Ada sini takut mati? Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Saya tes sih. Berapa banyak saudara percaya? Kalau malam ini saudara tidur, saudara kalau saudara meninggal, saudara pasti masuk surga, angkat tangan. Yang pasti, yang ragu-ragu setengah tiang. Yang pasti angkat tangan. Oke? Kalau malam ini nafasmu berhenti, detak jantungmu tidak ada, nadimu tidak ada, batang otak berhenti. Sudah siap? Siapa siap angkat tangan? Yang angkat tangan ada 2-3, mungkin utangnya banyak saudara. Semua orang mau ke surga tapi tidak ada yang mau mati. Yang ketiga, kiabo. Kalau orang laki tidak ada wibawa Allah, takut istri. Saudaraku, papanya berakhir jadi pengemis di Orchard Road. Topinya diturunkan supaya tidak kelihatan. Lalu lewatlah sahabatnya. Loh, ini kan kamu kan? Ya cuma gini. Diajak teman satu lagi karena mereka perusahaannya itu 3 orang. Itu si Anu itu. Sebab bapaknya ini tidak mau cerita. Selain malu, ya takut apa-apa terjadi pada anak dan mantunya. Kasih itu menutupi banyak kesalahan. Loh bener. Kenapa lu bisa gini ya, gimana ya? Gua serahkan semuanya pada anak ya, namanya saya diusir dari rumah saya. Teman-temannya marah saudara. Siapa nama notarisnya? Mereka lapor langsung pada Lee Kuan Yew. Ada guyon saudaraku di Singapura itu katanya dewanya 3. Kuan Kong, Kuan Im, Kuan Yew. Katanya saking kuasanya memang dia tangan besi ya. Dia marah sekali. Sebab dia mengajarkan pada orang Singapura nilai menghormati senior, menghormati elderly. Apa yang dilakukan? Dipanggil anaknya ini, notarisnya itu dimaki-maki, dibatalkan perjanjian itu, dikembalikan pada papanya. Dan dia membuat undang-undang. Tidak boleh memberikan di waktu masih hidup. Biarlah warisan tetap jadi warisan. Berikan pemberian, warisan tetap jadi warisan. Kalau sekarang sudah lihat, kalau saya pergi ke Bandara Changi, ada ibu-ibu tua, bapak-bapak juga masih kerja. Memberikan pada mereka harkat.
Harga diri. Nah saudaraku, anak ini datang. Permulaan pasti ya ragu-ragu. Karena itu negeri yang sangat jauh. Tetapi perjalanan 1000 kilometer dimulai dengan satu langkah. Ada yang harus mengambil satu langkah hari ini. Kembali ke rumah Bapak. Di rumah Bapak ada makanan. Ada lembu tambun yang dipersiapkan buat pesta. Ada jubah yang bagus. Ada cincin meterai. Ada pelayan-pelayan. Dan ada pesta. Sang Bapak menyambut si pengemis ini. Dan dia belum minta ampun loh. Belum. Bapaknya lari dan memeluk dia. Fell on his neck. Ada babi yang harum. Coba saudaraku kasih pupur, kasih lipstik, semprot minyak wangi, ya saudaraku. Sebentar lagi masuk ke dalam kubangan, namanya babi. Tidak ada babi bisa merubah dirinya jadi domba. Ada seorang jemaat di sini punya peternakan babi istimewa. Babinya tidak nginjak tanah. Dan dia berkata, Pak Arifin, saya mandi cuma 2 kali sehari. Babi saya 1 hari mandi 14 kali. Tapi bapaknya fell on his neck. Bapak, aku tidak layak. Aku telah berdosa. Mau dipulihkan? Aku telah berdosa. Dia tidak berkata gara-gara si ini, gara-gara si itu, gara-gara pemerintah. Ada banyak sakit hati yang akan disembuhkan Tuhan hari ini. Saya menderita gara-gara ini. No, akulah yang bersalah. Jangan ada yang bilang gara-gara mertuaku. Jadikan aku orang harian Bapak. Ada beberapa ranking di situ. Tentu saja yang paling tinggi Bapak pemilik semuanya. Lalu kedua putra ini. Lalu ada pelayan. Pelayan itu diakonos. Ya. Lalu ada yang lebih rendah lagi. Itu orang upahan harian itu. Mistios. Tapi yang paling rendah itu budak. Dulos. Bapaknya berkata, mari kita berpesta. Ambilkan jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik adalah jubah dari sang Bapa. Kenakan cincin di jarinya. Bukan cincin perhiasan ya. Cincin meterai. Dan taruh kasut di kakinya. Kasut itu untuk putra. Pelayan tidak pakai kasut. Apalagi budak. Marilah kita bersuka cita. Sembelilah lembu tambun itu. Mari kita bersukaria. Apa persamaan dari 3 perumpamaan ini? Semuanya celebration. Ketika mama saya ditanam, lagunya bukan gini. Di seberang sana. Tidak saudara. Glory, glory, haleluya. Lagu kesukaan mama saya. Lagu ini adalah soraklah haleluya. Kita nyanyi soraklah haleluya. Usia mama saya hampir 100. Dan dia hidup a godly life. Jadi kita anak cucunya celebrate. Saudaraku, ada teman saya bilang, gereja lu tuh kayak film India ya, film Bombay. Kenapa? Oh ya, kok nyanyi-nyanyi, nari-nari kayak film India. Oh saya bilang, enggak. Film India tuh kan nangis-nangis ya toh. Tapi kita kan penuh sukacita ya.
Loh betul saudara, rumah saya itu mau digerebek polisi. Setiap Jumat tuh ada puji-pujian ya. Mulai kan cuma gitar bolong satu. Ya, cuma 2 orang, istri saya dengan ibunya. Ibunya bahkan masih judi saudaraku. Lalu jiwa-jiwa dimenangkan. Rumah saya kecil tuh 200 orang dan isinya band saudaraku. Saya dapat kesaksian dari ketua RW saya, Pak, dulu waktu polisi mau ngerebek dikira tempat judi. Sebab pada saat itu tidak umum, kebaktian itu sukacita, biasanya nangis-nangis saudaraku. Ya enggak apa-apa juga. Tapi oh itu insinyurnya sini. Kebetulan yang ketua RW itu direktur saya. Enggak tahu dulu tuh suka marah-marah, sekarang suka nyanyi-nyanyi katanya saudaraku. Pembantu saya waktu saya pertama ke sini, gadis ini namanya Kadek. Kadek itu selalu wajahnya murung, bahunya turun, jalannya gini saudara. Aku lagi yang disuruh-suruh gitu. Tapi sekali dia terima Tuhan Yesus, saya bersaksi pada saudara. Ya, si Kadek berubah, sukacita. Dia enggak gini lagi, dia penuh sukacita. Dan kalau nyetrika gini, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Yesus memberikan sukacita. Yesus berikan lagu dalam hatiku. Yesus berikan lagu dalam hatiku. Nanti kita nyanyikan ya. Saya suka dibilang terlalu sukacita. Tidak ada larangan. Ada larangan terlalu sukacita? Tidak ada saudaraku. Puji nama Tuhan. And the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is your immunization. Mau dapat imunisasi? Sukacita. Saudara, sekarang mari kita teliti. Apa sih warisan kita? Mau dapat warisan? Dulu ada restoran sini ya, warisan. Waduh. Yang enggak tahu siapa yang milih itu, tapi mereka tahu yang dibutuhkan manusia. Warisan. Warisan kita dalam Lukas 12. Jangan takut hai kelompok kecil, kawanan kecil. Karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bagaimana masuknya kerajaan? Jual segala milikmu dan berikan sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, yang tidak dirusakkan dengan. Saudara, anak bungsu itu ingin miliknya. Oh ya kamu anaknya orang kaya sih. Wah aku gak mau. Aku mau punya sendiri. I want to be a self-made man. I, me, myself. Coba perhatikan kalau sudah ada 3 kata itu, masalah akan datang. Aku. Di dalam keluarga yang harusnya ada kita, bukan aku. Punyaku, punyamu, anakku, rusak saudara. Lalu sekarang kita lihat apa cincin itu. Cincin meterai itu dipakai oleh putra yang diberi kuasa. Stempel. Firman Allah berkata Roh Kudus adalah meterai di dalam hati kita. Pertama, itu menyangkut nama. Ada nama bapaknya di situ. Kita bertindak atas nama Tuhan kita. Kedua, otoritas. Otoritas kurang satu. Terakhir, akses. Katakan akses. Saya ulangi sekali lagi. Cincin apa? Pertama, nama. Kedua, nama keluarga ya. Yang kedua itu otoritas. Berapa banyak pernah nonton film Home Alone? Ya? Saudara tahu, ketika dia tinggal sendirian, ada sesuatu yang ditinggalkan bapaknya yang berguna buat dia. Apa itu?
sebuah kredit card. Dia pergi ke hotel, di rumah tidak ada apa-apa. Dia ambil presidential suite. Kaget juga itu front office. Tapi ada kredit card. Oh, dia makan yang dia paling suka. Dia mandi di bathtubnya Home Alone. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, Jesus never bring cash, but he brought his father's credit card, katanya. Demikian juga dengan saya dan saudara. Katakan akses. Pengalaman membangun ini di tengah Krismon tanpa hutang membuat saya tahu saya tinggal di rumah Bapak, sumber yang tidak bisa habis. Lalu apa yang terjadi? Kita membangun di Gianyar. Bapak Pendeta Yonas Haryanto mengerti prinsip ini. Dia cuma punya satu motor. Dia tanam pertama. Motornya dikasihkan buat pembangunan. Tetapi saudaraku pada waktu berjalan dan akan mengecor lantai kedua itu, dia berkata pada saya, Pak, kira-kira 3 minggu lagi kita perlu 50 juta cash. Nah, saya punya pengalaman di sini kan. Jadi apa yang saya lakukan? Akses. Saya naik ke atas, saya periksa pembesiannya karena saya masih ngerti soal itu. Lalu saya bilang gini, bos, gocap tio bos. Saya panggil bapak saya bos. Bos, gocap tio bos, 50 juta. So apa yang terjadi? Minggu depannya, kan masih ada 2 minggu lagi. Minggu depannya saya khotbah di Surabaya. Di gereja Nginden. Dan salah satu jemaat di sini yang asal orang Surabaya datang tergopoh-gopoh pada saya. Pak Rivin, saya mau bersaksi. Kenapa? Mobil Toyota Corolla saya yang dicuri itu kembali, Pak. Saya sudah tidak kenal warnanya lain, nomor bodinya, nomor mesinnya dirobak semua. Tapi polisi bisa menemukan. Dan saya janji, Tuhan, kalau mobilnya kembali aku serahkan padamu. Oh, jangan gitu ya. Sudah hilang baru kasihkan Tuhan. Jangan. Tapi mobil itu kembali. Saya tanya dijual berapa? 90 juta. Dia serahkan 90 juta itu. Bos, gocap ya bos. Kurang 90 juta. Mari kita tanya diri sendiri. Kita ada di mana hari ini? Di Surabaya, saudaraku, setiap bulan, karena kita menyicil sebuah gedung 2,5 lantai dari sebuah super blok, kita mesti bayar 400 juta. Dan harus, itu baru gedungnya ya, menyelesaikannya 15 M. Tapi saya ingat itu, bos, sipet ya bos, 400 juta. Sebab ini bukan punya saya. Kalau punya saya stres. Tapi karena punya bapak, saya tidak stres. Oke? Loh, kok diem semua saudara? Katakan father, you are the best father. Angkat tangan saudara. Haleluya. Sepatu atau sandal itu membedakan dia dengan yang lain. Tapi ada cerita berikutnya. Kalau berhenti di sini, cocok judulnya The Prodigal Son. Tapi ada lanjutannya. Anak sulung datang. Coba saya lihat apa yang dia tanya. Loh, kok ada pesta? Apa ini? Oh, adikmu tuh loh pulang. Karena dia pulang dengan masih sehat ya, masih utuh. Bapakmu pesta. Lu tahu nggak? Itu sapi wagyu itu disembelih. Marahlah dia. Bahasa aslinya bukan marah tapi ngamuk. Orgitso. Beda loh. Marah dengan ngamuk. Kalau ngamuk sudah dekat mau membunuh saudara. Lalu dia tidak mau masuk. Saya tadi kan cerita saudara. Dulu saya tidak tertarik ke gereja. Sebab apa saudaraku? Musiknya kayak film horor. Kayak kuburan.
Padahal Yesus sudah bangkit, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Bahasa Indonesia terlalu sopan. Dia berkata gini ya, marah anak sulung ayat selanjutnya, ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi yang menjawab katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, belum pernah melanggar perintah Bapak. Tadi ada bapak-bapak, semua bapak ya. Bahasa aslinya enggak gitu. Loh, lihatlah, kamu punya mata atau enggak ya? Itu katanya. Lihat, see, this many years I do serve thee. I work like a slave. I'm slaving for you. Lalu kemudian dia katakan apa? Tidak pernah melanggar perintahmu. Aku tidak pernah sekalipun melanggar perintahmu. Tapi baru saja anakmu yang menghabiskan hartamu dengan pelacur-pelacur. Kalau saya perhatikan tidak ada cerita tentang pelacur. Dia cuma berfoya-foya. Tapi kalau orang Farisi itu, ini kan untuk orang Farisi kan. Ya, untuk orang yang agamawi. Selalu kita dilebih-lebihkan, saudara. Selalu nunjuk orang lain. Belum pernah engkau memberikan kepadaku seekor anak kambing kecil kurus. Untuk aku bersuka cita dengan teman-temanku. Dan jawaban bapaknya, putraku, my son. Anak sudah kurang ajar gini, ternyata yang kurang ajar bukan yang kecil, yang besar juga sama, saudara. Mungkin ada di sini. Apa tanda kita itu putra sulung itu? Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Satu hari saya dapat, saudaraku, laporan. Laporan itu ada seorang hamba Tuhan di kota ini yang berkata begini. Arifin itu pendeta apa? Bajunya bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Pendeta apa itu? Dia perlu dengar khotbah ini. Father is a prodigal father. Saya mau kasih ilustrasi apa sih prodigal itu. Satu hari ada seorang champion golf diminta untuk melatih Raja Minyak. Nggak tahu di Bahrain atau di Abu Dhabi nggak disebutkan. Dia dijemput dengan pesawat pribadi, dibawa dan melatih berapa saat. Lalu ditanya, kamu mau apa? So, dia berkata begini, ya, I need a golf club. Golf club itu maksudnya golf club ini, bukan golf club ini tapi yang spesial, diukur seperti tinggi badannya, berat badannya, yang spesial ya. Jadi yang betul-betul khusus. Oh oke, katanya Raja Minyak itu. Lalu dia pulang kembali ke Amerika, diantar dengan pesawat pribadi. Dan ketika turun pilotnya datang bawa map. Dia bukan dibelikan golf club. Dia belikan golf course dengan golf club sekaligus. Nah itu namanya prodigal. Bukan kata yang buruk. Saudara dengar tentang Joey Alexander? Pemain piano jazz anak usia 12 tahun asal Bali loh. Seluruh dunia kagum sama dia. Dan dia dipanggil prodigy. Saya tahu ada banyak karunia yang Tuhan berikan pada saudara. Tetapi sekali lagi itu hanya bisa dikembangkan di rumah daripada Bapak. Saudara harus tinggal dalam rumah Bapak itu. Tuhan Yesus ini master dalam storytelling. Jadi saya cuma mau niru kalau saya khotbah itu saya cerita. Istri saya berkata, kamu itu tukang cerita. Lah iya, supaya gampang, supaya jelas. Saya tidak pakai kata-kata yang aneh-aneh, istilah yang sukar-sukar. Saya cuma cerita. Cerita itu diberhentikan di sini. Dan ahli Taurat dan orang Farisi tahu itu ditujukan kepada mereka. Sementara yang pemungut cukai, pelacur, orang-orang berdosa menerima Yesus. Mereka lah domba yang hilang itu, putra yang meninggalkan rumah,
dan mata uang yang dicari di tempat gelap itu. Kalau saudara sekarang ini ada suatu profesi baru, script writer. Kalau Anda jadi script writer, bagian akhir, finale daripada cerita ini bagaimana? Apa saudara akan tulis begini? Dan sadarlah si sulung itu. Lalu dia masuk ke pesta, dia memeluk adiknya. Dan terjadi rekonsiliasi. Lalu dia ikut berpesta, menikmati and happy end. Apa seperti itu? Tapi yang terjadi sebaliknya. Si sulung itu berkata, salibkanlah dia. Apa salahnya? Salibkan dia. Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Lalu Pontius Pilatus cuci tangan. Salibkan dia. Yesus gambaran lembu tambun tadi. Supaya kita bisa berpesta. Supaya kutuk berubah jadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Dia mau kita bertumbuh, melewati apapun di dalam kehidupan kita, bahkan tantangan sekalipun. Karena Kristus ada dalam diri kita, ada di dalam pribadi kita. Dan apa yang sebentar kita akan lakukan, mengingatkan kita akan karyanya, akan kasih karunia yang tidak berkesudahan itu bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman di dalam apa yang sebentar kami lakukan karena perintah-Mu berkata, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Dan biarlah kiranya Tuhan melalui segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, kami tetap bertumbuh di dalamnya dan menjadi makin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti bersama-sama dengan saya, saudaraku. Firman-Nya berkata demikian, saat malam Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Bukankah saudara-saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Darah yang ditumpahkan sehingga anugerah itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bersyukur oleh apa yang putra-Mu sudah lakukan dan kerjakan, semuanya mungkin. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami boleh bertumbuh menjadi makin serupa dengan Kristus sendiri. Oleh kasih karunia, oleh kekuatan, oleh penyertaan yang daripada Tuhan. Dan biarlah melewati masa yang tidak mudah ini pun Tuhan, kami ada dalam perjumpaan senantiasa setiap hari dengan Engkau sendiri. Pimpin kami, tuntun kami, dan bawa kami di dalam pertumbuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Ucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara, dan biarlah kiranya semua berkat terbaik dari kerajaan sorga boleh turun atas hidup saudara. Berkat yang menjaga, melindungi, menyertai, memelihara kehidupan saudara. Sehingga boleh berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia, iman kepada iman, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati melalui ibadah ini. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi ibadah onsite, informasi komsel dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala GBI Rock Ambon, yaitu Pastor Chris Manusama. Mari kita juga share link ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan jangan lupa untuk follow, like, subscribe sosial media Rock Surabaya. Happy Sunday, God bless you all.